wabarakatuh. Hai sahabat Mas Bejo. Hari ini hari Jumat, kita baru pembukaan nih podcast baru dari Puskesmas Bogorjo. Podcast apa sih? Kita ada podcast baru namanya podcast Mas Bejo. Apa sih podcast Mas Bejo? Buat perkenalan nih ya, buat teman-teman Puskesmas Bogorjo, buat sahabat Mas Bejo, tentang podcast Mas Bejo. Itu adalah sarana edukatif kita dari Puskesmas Bogorjo melalui media sosial yang meliputi ada Instagram, TikTok, Facebook, tentunya saja YouTube. Nah, nama Mas Bejo sendiri diambil dari singkatan Media Sehat Bogorjo. Nah, hari ini untuk pembukaan dari podcast Mas Bejo ini, saya mengundang tamunya yang tentunya tahu tentang seluk-beluk nih Puskesmas Bogorjo. Jadi nanti kalau teman-teman semuanya yang ada di rumah mau tahu informasi apa aja sih yang ada di Puskesmas Bogorjo, mau itu layanan di dalam Puskesmas Bogorjo atau di luar Puskesmas Bogorjo, bisa langsung ditanyain aja, langsung komen tentunya di Instagram kita, Instagram Puskesmas Bogorjo. Bisa langsung komen aja, nanti langsung kita jawab tentunya dengan tamu saya hari ini. Kita perkenalan dulu ya. Tentunya untuk tamu kita pada bisa dibilang ini pagi menjelang siang, yang tahu banyak hal tentang Puskesmas Bogorjo, ada Kepala TU kita, Ibu Endang. Monggo Bu Endang. Terima kasih. Sebelumnya Bu Dokter juga belum memperkenalkan diri loh ya. Yang kita punya dokter cantik nih ya. Silakan Bu. Bener belum perkenalan diri. Iya bener banget belum perkenalan diri, maaf ya. Sebelumnya perkenalan diri dulu ya. Saya langsung ngomong aja tadi ya. Perkenalan diri dulu. Nama saya Dr. Cynthia Nanda. Saya bekerja di Puskesmas Bogorjo sejak 2021 di Puskesmas Bogorjo. Jadi teman-teman mungkin sahabat Mas Bejo sudah banyak banget yang ketemu sama saya karena saya juga di pelayanan. Nah, hari ini saya diberikan mandat baru untuk menjadi salah satu MC atau pembawa acara di podcast Mas Bejo ini. Itu nggak Bu? Iya. Monggo Bu Endang bisa perkenalan. Makasih Dokter Cynthia. Halo masyarakat Bogorjo, perkenalkan nama saya Ibu Endang Sri Nurhayati Eskepnes. Di sini saya sebagai Kasubag Tata Usaha Puskesmas Bogorjo. Kalau Bu Dokter Cynthia Nanda ini di pelayanan deh, saya di manajemennya. Ini kita bincang-bincang santai mawon ya Dok ya? Iya, kita bincang-bincang santai. Jadi nanti sahabat Mas Bejo bisa langsung kalau mau tanya langsung tanya aja. Apa aja pertanyaannya, insya Allah ini ahlinya untuk apa aja yang ada di dalam dan di luar Puskesmas Bogorjo. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Endang, boleh nggak dijelaskan secara singkat aja siapa aja sih yang terlibat atau yang melakukan pelayanan di dalam dan di luar Puskesmas Bogorjo ini? Siapa aja nih yang terlibat itu, ada siapa aja? Kan mungkin kalau untuk sahabat-sahabat Mas Bejo yang di desa itu kan mungkin taunya Bu Bidan Desa. Nah, selain Bu Bidan Desa sama dokter untuk di dalam Puskesmas ada siapa aja ya? Di dalam Puskesmas Bogorjo ini ya kita satu kesatuan, ada kepala puskesmas, ada dokter, ada bidan, kita juga mempunyai tenaga kesehatan lingkungan, ada juga promosi kesehatan, bahkan kita punya kader kesehatan ya yang membantu tugas-tugas puskesmas di bidang kesehatan. Gitu Bu ya? Iya. Setelah itu kita berbicara pelayanan dulu ya Bu ya, yang di dalam Puskesmas Bogorjo itu sendiri. Kita bicara karena dulu kan tahunya masyarakat itu adalah namanya ada pelayanan umum KIA MTBS. Nah, di akhir 2024 mulai 2025 ini kan pelangnya di depan pelayanan itu kan berubah ya Bu ya. Ada apa aja Bu? Bisa dijelaskan, kan ada tulisan klaster 1, klaster 2, klaster 3 seperti itu. Di tahun 2024 ini Puskesmas Bogorjo sekarang pelayanannya ILP. Apa itu ILP ya? ILP itu integrasi layanan primer. Di sini ini program pelayanan kesehatan yang digagas oleh Kementerian Kesehatan untuk menata dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan primer
yang fokus pada kebutuhan masyarakat sesuai dengan siklus hidup. Kita di Puskesmas Mbokrejo melayani semua siklus hidup dari ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, anak, balita, remaja, dewasa dan juga sampai ke lansia. Itu ILP sekarang. Walaupun di Puskesmas kalau di Puskesmas kita bedakan ada klaster, yang ada 6 klaster, ada 6 klaster. Yang pertama klaster manajemen, yang kedua klaster ibu dan anak, yang ketiga klaster dewasa dan lansia, yang keempat ada klaster penyakit menular dan kesehatan lingkungan serta lintas klaster. Itu yang membedakan dulu. Kalau dulu kan ada UKP ya Ibu. UKP itu yang kita pelayanan di Puskesmas, istilahnya ini tindakan UKP, berarti di UKP dan UKM ada di masyarakat. Tetapi sekarang semuanya ILP nggih. Mungkin sempat bertanya-tanya. Saya sering dengar sekarang posyandunya ILP. Kok ada bannernya ganti ya? Posyandu ILP Madusari atau apa-apa. Itu karena itu tadi kita mendekatkan pelayanan ke siklus hidup. Jadi kalau dulu ada posyandu balita, lain waktu posyandu lansia, ada juga PTM Pospindu. Sekarang kita jadikan satu menjadi posyandu ILP. Jadi Bu Bidan, Bu Kader dan juga pendamping bidan dari Puskesmas itu kita melayani dari ibu hamil bisa screening, bisa periksa di posyandu ILP. Terus selanjutnya bayi balita juga posyandu ILP. Dalam satu hari satu waktu itu kita melayani dari siklus hidup dari ibu hamil sampai lanjut usia gitu Bu. Jadi kalau posyandunya waduh sekarang kok banyak ya. Oh ya, waktunya kok lama karena kita terintegrasi jadi satu posyandu ILP. Begitu ya Dok ya. Mungkin ada tambahan lagi. Ini juga narasumber, walaupun MC juga narasumber kita Bu Dokter. Monggo Bu, ada tambahan lagi. Nah, mungkin banyak masyarakat yang memang banyak nih sahabat Mas Bejo yang memang dulu anak saya nih usianya 17 tahun ke bawah periksanya di pelayanan umum, sekarang pindah. Mungkin ada beberapa yang bingung ya. Saya izin menambahkan sedikit karena kita bentuknya sekarang yang di dalam pelayanan itu adalah klaster. Kenapa? Klaster yang di pelayanan umum itu adalah klaster dewasa lansia, di mana usianya yang sudah menginjak dewasa sampai dengan lansia. Nah, untuk usia anak-anak itu kita pindahkan ke klaster 2. Jadi klaster 2 itu pelayanan ibu dan anak. Jadi untuk yang kurang dari 17 tahun, kurang dari 16 tahun itu masuknya ke klaster 2. Makanya sekarang diganti tempatnya. Untuk pelayanannya sama, apalagi untuk saat ini kita kedatangan dokter baru ya Bu ya. Jadi nanti lebih maksimal lagi nih untuk bertemu pasien. Dulu biasanya saya yang wirawiri gitu kan, dokternya 2. Sekarang kita ketambahan 1 lagi dokter, jadinya nanti pelayanan kita di dalam puskesmas juga tentunya lebih maksimal lagi gitu. Jadi nanti kalau jangan bingung kalau ada tulisan klaster 1, klaster 2, klaster 3 dan juga ada klaster 4. Itu sebenarnya sama seperti dulu, hanya saja yang membedakan namanya. Nanti dilihatnya kalau datang ke puskesmas itu adalah nama di atasnya klaster gitu ya. Tadi untuk pelayanan ILP ya Bu ya. Sekarang kan juga untuk pelayanan pustu mulai aktif ya Bu ya. Nah, untuk pelayanan pustu itu bagaimana ya Bu? Untuk pelayanan pustu dan PKD untuk di tahun 2025 ini kita juga sudah mulai berbenah, mulai melaksanakan ya Bu ya. Karena di pustu atau PKD itu harus ada 2 nakes, yaitu 1 bidan dan juga 1 perawat serta 2 kader kesehatan yang melayani ILP ini di pustu atau PKD. Alhamdulillah Puskesmas Mbokrejo ini ada 1 contoh pustu percontohan lokus itu di Pustu Gayam. Kita ada Pustu Ngelengkir dan juga Pustu Karang. Tapi nyuwun sewu untuk Pustu Karang karena rusak berat kita baru melaksanakan ILP di 2 pustu, Pustu Gayam dan juga Pustu Ngelengkir. Silakan Bapak Ibu yang ingin berobat, ingin berkonsultasi, ingin screening kesehatan,
kita melayani di Pustu itu nggak sesuai siklus hidup semuanya. Dari mulai ibu hamil tadi sampai lansia kita pelaksanaan di ILP. Nanti kalau ada keluhan kita nanti juga ada terobosan baru nggih Bu, karena permintaan dari masyarakat juga. Nanti Bu Sintia mungkin kita jadwalkan juga ke Pustu Gayam dan juga Pustu Lengkir nanti bergantian dengan 2 dokter yang lainnya nggih. Karena antusiasme warga untuk bisa screening kesehatannya, memeriksakan kesehatannya ke Pustu. Itu kemarin waduh pasiennya sudah banyak gitu ya Bu ya, alhamdulillah. Bukannya pasien istilahnya masyarakat sudah sadar akan kesehatannya, screening dari awal di Pustu, di PKD dan juga Posyandu. Terima kasih ibu-ibu kader yang sudah melakukan screening kesehatan bagi warga masyarakatnya. Kalau ada keluhan lebih lanjut bisa dirujuk ke Pustu dan juga ke Puskesmas Bogorejo. Gitu ya Bu ya? Iya, betul sekali. Sedikit menambahkan juga untuk pelayanan di Pustu itu kita berusaha untuk maksimal untuk pelayanan di Pustu, tetapi tetap saja namanya Pustu kan puskesmas pembantu ya sahabat Mas Bejo. Jadi tentunya ada keterbatasan. Jadi apabila nanti ada keluhan tambahan atau setelah dicek laborat ternyata laboratnya menunjukkan ada ketidaknormalan dan bahasa Jawanya delalahnya ya, di situ tidak ada dokternya dan Bu Bidannya menyarankan untuk ke desa ke puskesmas Mogokerto untuk datang ke puskesmas karena pelayanan Pustu tentunya tidak selengkap di puskesmas, terutama untuk pasien-pasien yang mana dia prolanis, PRP dan juga untuk pasien yang meneruskan rujukan. Jadi tentunya kalau mau pemeriksaan lebih lengkapnya itu tetap di puskesmas. Tapi kalau hanya sakit badannya nggak enak atau apa bisa datang ke Pustu kapan saja, dan di Pustu juga dilengkapi dengan pemeriksaan laborat sederhana. Jadi namanya laborat sederhana pastinya tentu ada keterbatasan. Begitu nggih Bu nggih. Lalu selanjutnya ada pertanyaan juga. Izin bertanya Dok, Bapak saya BPJS kesehatannya tidak aktif. Nah saat mau periksa ini kan harus pakai umum. Gimana solusinya ya? Oh ya. Kita sampaikan kembali di awal tahun 2025 program baru dari Pak Bupati. Puskesmas melayani pasien dengan menggunakan SKTM. SKTM dari desa berlaku di puskesmas dan juga ke rumah sakit. Monggo Bapak Ibu warga masyarakat Kecamatan Bogorejo apabila BPJS-nya tidak aktif ya dan membutuhkan pengobatan, pemeriksaan lebih lanjut bisa menggunakan SKTM dari desa. Nanti kita akan gratis Bu. Itu dari semua usia Yang penting ada SKTM dari desa yang menunjukkan tapi juga warga masyarakat Blora ya ini berKTP Blora gitu Pak Ibu Jadi jenengan bisa nyuwun SKTM dari desa, nanti silahkan berobat ke puskesmas. Apabila dari puskesmas jenengan membutuhkan rujukan juga bisa kita rujuk di rumah sakit Insya Allah tidak bayar karena juga ini program dari Pak Bupati Pak Haji Arif Gitu Bu. Iya. Nah sekali lagi untuk rujukan itu bisa menggunakan SKTM di rumah sakit daerah Blora. Jadi bisanya di RSUD Sutijono Blora dan juga RSUD Cepu yang RSUD milik pemerintah. Jadi milik dari pemerintah gitu ya. Untuk kalau seumpamanya pakai SKTM itu kita tetap periksa seperti biasanya. Untuk pasien seperti biasanya tidak ada pembedanya. Nah kemarin juga ada yang tanya Bu, kan kita sebenarnya puskesmasnya juga sudah santun lansia ya Bu ya. Kita sudah santun lansia dan sekali lagi saya mohon maaf sekali kadang kalau di pelayanan umum atau di klaster 3 tentunya di pelayanan umum untuk lansia dewasa kadang kita mendahulukan lansia memang karena puskesmas kita sudah santun lansia, jadi lansia yang usianya sudah 60 kita tahun dahulukan ke atas, itu memang kita dahulukan dan tentunya biasanya nggak langsung kita serobot, pasti kita kasih
pemberitahuan, maaf kita dahulukan lansia terlebih dahulu karena memang Puskesmas Bogorejo sudah termasuk puskesmas santun lansia, begitu nggih Bu nggih. Nah mungkin kalau teman-teman sahabat Mas Bejo ada yang mau tanya, langsung komen aja di Instagram kita karena Instagram kita juga live, jadi bisa langsung tanya di live-nya kita aja. Jadi nanti langsung bisa kita jawab. Nanti kalau seumpamanya tidak bisa kita jawab mungkin bisa kita bahas di lain waktu lagi di podcast berikutnya. Kalau ada usulan juga dari sahabat Mas Bejo yang di rumah, ada usulan tentang apa sih yang perlu kita bahas untuk kedepannya, informasi apa sih yang teman-teman di rumah pengen tahu tentang layanan Puskesmas Bogorejo, tentang penyakit atau kesehatan, apapun itu boleh langsung aja komen, nanti kita buatkan podcast. Kalau permintaannya banyak kita buatkan khusus tema dari pertanyaan sahabat Mas Bejo, begitu ya. Kita lanjut untuk tanya jawabnya gitu ya. Untuk program unggulan, ada nggak Bu program unggulan dari dari Puskesmas Bogorejo itu sendiri? Apalagi untuk ini tahun ini tentunya setiap tahunnya tentunya ada inovasi baru dari Puskesmas Bogorejo. Ada nggak inovasi baru atau program-program unggulan di Puskesmas Bogorejo yang memang agar semua sahabat Mas Bejo ini tahu. Jadi untuk informasi kita sharing-sharing. Yes. Oke, di inovasi pelayanan Puskesmas Bogorejo kita ada program e-filing ya. E-filing itu IFA keliling. Kenapa e-filing ini kita angkat kembali? Dulu ini menjadi program unggulan di tahun 2018 ya. Kita dapat IFA Awards ya. Kita ada e-filing dan juga antangin. Apa itu e-filing? Pelaksanaan IFA keliling. Ini karena kesadaran masyarakat terutama kaum perempuan wanita usia subur yang sudah menikah untuk memeriksakan diri dengan IFA untuk deteksi dini kanker rahim di Puskesmas Bogorejo masih rendah nih. Kita jadi menggunakan e-filing ini agar masyarakat yang jauh dari jangkauan untuk melaksanakan IFA mungkin dari daerah yang jauh ya bisa kita yang petugas yang datang nih, Bu dokter juga sudah siap ya, paling mungkin ke Jurang Jero atau apa bisa, ya monggo teman-teman yang mau periksa IFA nanti kita kumpulkan di suatu tempat mungkin di rumahnya Bu Bidan atau di balai desa, bisa dengan komunikasi dengan bidan desa untuk diteruskan kepada kami. Ini ada pasien sejumlah mungkin 3 atau 5, kita akan berkeliling dengan e-filing dengan petugas pemeriksa IFA untuk melaksanakan IFA keliling tadi. Untuk selanjutnya yang program kedua itu antangin, antisipasi anak stunting. Ini dari program Regisi karena kasus stunting di Kecamatan Bogorejo masih tinggi. Dengan adanya antangin ini alhamdulillah bisa menurun walaupun stunting itu kerjasama semua pihak dari lintas sektoral semua terlibat dengan penanganan stunting. Kita mempunyai terobosan baru dengan antangin. Ini nanti yang lebih paham tentang antangin dan lain-lainnya itu dengan petugas gizinya ya Bu ya, karena kita hanya mensupport teman-teman. Terus di Puskesmas Bogorejo juga kita mempunyai petugas yang multi talent Bu Cynthia ini. Dia sebagai petugas terseling, tetapi merangkap juga sebagai petugas aset, juga sarpras, PC sarpras. Dia mempunyai program baru dengan labrak, laporan barang rusak ya. Ini dengan Mas Aji, kita peruangan itu kalau ada barang yang rusak, istilahnya mungkin macet, komputernya rusak, bisa langsung scan, nggak usah mencari Mas Aji kemana-kemana Mas, di scan barcode kita bisa laporan dan nanti dari petugas labrak ini laporan ke pimpinan agar cepat untuk ditindaklanjuti keluhan teman-teman yang barang-barangnya rusak gitu. Ya. Oke.
Nah itu tadi ada beberapa inovasi dari Puskesmas Bogorejo yang memang ini baru dibuat lagi rancangan-rancangannya untuk e-filing. Boleh nanti semuanya ada masyarakat atau di suatu desa banyak bisa konfirmasi ke Bu Bidan desanya terlebih dahulu, karena melakukan e-filing itu ya Bu ya, itu kita perlu alat dan bahannya nanti kita siapkan seperti itu, seperti contoh meja pemeriksaan dan lain-lainnya. Cuma kalau memang benar-benar sahabat Mas Bejo nih yang mau melakukan pemeriksaan e-filing itu banyak, nah itu kan nanti kita bawa alatnya itu kan sekalian gitu. E-filing karena pemeriksaan IFA itu tentunya khusus wanita yang sudah menikah atau sudah rutin berhubungan seksual lebih dari selama 2 tahun. Jadi itu syarat utamanya ya. Syarat utamanya memang itu screening dari pemerintah. Untuk apa sih? Ya untuk agar wanita-wanita di Indonesia ini sehat, terbebas dari kanker serviks gitu. Nah, itu sebabnya ada yang namanya pemeriksaan IFA itu. Lalu tadi ada inovasi lainnya dari Puskesmas Bogorejo juga tentunya. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi oleh Bu Endang yang masyarakat nih perlu tahu apa lagi ya kira-kira? Mungkin ini yang lagi booming ya Bu ya, CKG. Oh iya, ada program CKG juga, program CKG. Bagaimana Bu tentang program CKG itu? Masyarakat itu harus seperti apa ya Bu? Kalau seumpamanya saya apakah harus menunggu ulang tahun saya masih Desember, sedangkan saya mau melakukan pemeriksaan kesehatan gratis ini, kira-kira udah bisa belum? Terus sudah bisa belum? Terus saya kalau mau pemeriksaan kesehatan gratis ini saya harus seperti apa? Apa saja sih yang saya peroleh dari Puskesmas kalau saya melakukan pemeriksaan gratis ini? CKG ini program dari pemerintah pusat deh, Pak Presiden Prabowo. Cek kesehatan gratis yang pada awal tahun itu dilaksanakan saat ulang tahun, tetapi sekarang sudah berubah ya Bu ya. Walaupun ulang tahun Desember, silahkan sekarang bisa cek kesehatan gratis di Puskesmas ya, atau Pustu atau PKD, silahkan ya. Itu nanti akan di screening sesuai dengan tahapan usianya. Ini juga kayak ILP ya, berarti usia dewasa juga screeningnya nanti berbeda, usia anak bayi baru lahir juga berbeda ya. Silahkan Bapak Ibu, fungsinya apa untuk screening ini? Kita bisa mengetahui sejak dini keluhan-keluhan mungkin penyakit yang ada di dalam diri kita. Jadi kita harus istilahnya deteksi awal sebelum keluhan itu berlanjut menjadi komplikasi gitu nggih. Monggo Bapak Ibu mungkin di screening tensinya tinggi, silakan nanti di sini nanti akan kita lakukan pemeriksaan ya Bu, dari laboratorium, EKG kalau ada keluhan. Kalau Anda normal saja saat di screening tidak diperiksa lengkap gitu. Seperti itu nggih. Jadi urutan CKG-nya ini adalah setelah mendaftar, nanti kita screening. Beberapa tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Bu Endang, itu ada beberapa tahapan screening. Ya, jadi kalau semuanya ditanya banyak-banyak jangan bosan, karena memang itu adalah tahapan screening. Apalagi kalau usianya sudah lebih dari 60 tahun, itu lebih banyak lagi yang ditanya. Nah, untuk bayi gimana Bu? Bayi ada pemeriksaannya penunjang, itu sudah kita lakukan lama, yaitu SHK dan juga pemeriksaan jantung bawaan, SHK untuk kelenjar tiroidnya. Lalu yang kedua untuk dewasa, kita screening dulu, nanti muncul pertanyaan-pertanyaan lainnya. Oh ternyata pasien punya riwayat, contoh ya, punya riwayat darah tinggi. Selain kita tensi, kita cek juga untuk jantungnya, kolesterolnya juga. Nah memang untuk pemeriksaan laboratnya itu pemeriksaan laborat sederhana, jadi yang memang ada dan difasilitasi oleh Puskesmas. Ada apa aja sih pemeriksaannya? Kolesterol, gula, rekam jantung, dan juga ada pemeriksaan trigliserid ataupun lipid, pemeriksaan lipid. Nah untuk pemeriksaannya tentunya sabar karena memang lama. Untuk pemeriksaan mulai dari screening sampai pemeriksaan selesai, nanti kita baca lagi, itu saya baca lagi sebagai tenaga medisnya, itu cukup lama memang. Dan juga untuk pemeriksaan judulnya ini itu ya Bu ya,
cek Kesehatan kesehatan gratis, gratis. apakah masuk dalam pengobatan atau enggak, Bu? Kalau judulnya kan cek kesehatan gratis ya, seandainya Bapak Ibu hasilnya normal dan tidak membutuhkan pengobatan bisa kembali pulang ya. Kalau dari cek kesehatan itu jenengan ada ditemukan suatu penyakit, nanti akan kita obati ya Bu ya, seperti itu ya. Nah mungkin digarisbawahi ya, namanya kan cek kesehatan gratis. Jadi kita mengecek, men-screening kesehatannya masyarakat. Nanti kalau memang butuh pengobatan, tentunya akan kita kasih tahu kalau ini butuh pengobatan gitu ya. Jadi untuk teman-teman jangan ragu, untuk sahabat Mas Bejo jangan ragu lagi untuk periksa ke Puskesmas Bogorejo dengan fasilitas yang ada di Puskesmas Bogorejo dan Puskesmas Bogorejo baru kita selalu berusaha untuk melengkapi kebutuhan untuk sahabat Mas Bejo, melengkapi semua pemeriksaan agar sahabat Mas Bejo ini apabila periksa ke puskesmas ini nyaman, tenang, dan juga tidak perlu khawatir gitu. Kita selalu berusaha untuk memaksimalkan segala pemeriksaan di Puskesmas Bogorejo. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung chat di Instagram kita, nanti biar kita langsung jawab di sini, atau mungkin nanti bisa DM aja untuk kasus-kasus yang baru, atau mungkin sahabat Mas Bejo yang ada di rumah ada nih pertanyaan, aduh aku pengen nih yang dibahas hanya tentang stunting atau hanya tentang penyakit tertentu atau program tertentu, bisa sekali DM di Instagram Puskesmas Bogorejo, di Instagram Puskesmas Bogorejo, nanti DM aja, nanti kita akan siapkan waktu untuk membahas sesuai tema dari sahabat Mas Bejo. Ya, kita sudah di penghujung acara. Untuk perkenalan pembukaan kita hari ini tentang Puskesmas Bogorejo, saya rasa sudah cukup ya Bu ya. Tadi ada satu pertanyaan yang sudah kita jawab tentang pelayanan yang baru dari Bapak Bupati terkait tentang SKTM, itu juga sudah kita jawab. Jadi jangan ragu, sekali lagi jangan ragu untuk periksa atau setidaknya cek kesehatan saja di Puskesmas Bogorejo. Ya, mungkin ada tambahan kata dari Bu Endang? Ya, terima kasih Bu. Untuk masyarakat Bogorejo seperti yang disampaikan oleh host, kalau ada keluhan penyakit, ada mungkin unek-unek tentang Puskesmas Bogorejo, bisa DM ke Instagram kami. Nanti akan kita lanjuti bersama dengan tim yang ada. Untuk terima kasih untuk pertanyaan. Sekali lagi saya ingin menegaskan untuk pengobatan gratis di Puskesmas Bogorejo bagi warga masyarakat Bogorejo yang tidak mampu atau tidak mempunyai jaminan kesehatan, bisa pelayanan gratis dengan menggunakan SKTM. Silakan Bapak Ibu yang memerlukan pengobatan, memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, bisa nyuwun SKTM dari desa setempat. Itu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Endang sudah mau menjadi narasumber saya pada hari ini, pada pembukaan podcast ini gitu ya. Nanti mohon izin nih untuk selanjutnya kita akan ngebahas tentang layanan-layanan di dalam puskesmas ya, karena tadi secara garis besar sudah dijelaskan sama Bu Endang apa aja. Jadi nanti kita bahas ke dalamnya sedikit demi sedikit gitu ya. Jangan lupa tetap ditonton podcast kita, podcast Mas Bejo, agar kita semangat nih, tim dari podcast Mas Bejo ini semangat buat tema baru apa aja gitu kan. Nanti mungkin ini podcast kita berjalan 1 bulan sekali. Nanti kalau masyarakat atau bisa seminggu sekali. Antusias dari masyarakat besar, jadi kita bisa buat podcast nanti meningkat nih jadi sebulan 2 kali. Semakin meningkat lagi bisa seminggu 1 kali. Jadi kita lihat, karena timnya juga biar semangat. Kalau sahabat Mas Bejo semangat, nanti tim podcast Mas Bejo juga semangat gitu ya. Teman-teman kenal nggak dengan tim podcast ini ya? Dari petugas promkes ini, petugas promkes kita. Mas Eka nggak apa-apa ya Mas, biar tahu masyarakat. Dari tim kita banyak sebenarnya, karena nanti bakalan ada tamu-tamu yang menarik yang akan diundang di sini sesuai dengan kapasitasnya. Contoh, kita akan membahas tentang kesehatan ibu, kesehatan gigi, gizi. Nanti kita akan mendatangkan narasumber yang tentunya
mahir di bidangnya, di gigi, di gizi, di penyakit menular, dan juga ada di kesehatan anak. Nanti juga kita tampilkan, dan tentunya untuk selanjutnya mungkin kita akan perkenalan nih, ada 2 dokter di Puskesmas Bogorjo selain saya, jadi ada total ada 3, dan itu bisa jadi narasumber kita, tambah 1 dokter gigi yang tentunya nanti akan kita buatkan jadwal untuk narasumber kita. Jadi tetap ditonton terus podcast Mas Bejo, jadi biar kita semangat tentunya ya. Kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang saya sengaja ataupun tidak saya sengaja, dan ini podcast pertama saya sebagai MC, podcast pertama kita di Puskesmas Bogorjo. Kita akan terus memperbaiki agar podcast kita menjadi lebih menarik lagi gitu ya. Cukup sekian dia Bung ya. Saya Dr. Cynthia Nanda dan juga saya Endang Sri Nur Hayati. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.